Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Fitra Neliza SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 28 Sungilanse, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran diferensiasi dapat diartikan sebagai berikut. Pembelajaran diferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sedangkan menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi tepat, yaitu yang pertama, konten. Guru menyesuaikan materi konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi terdiri atas beberapa modul sebagai berikut. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Dan modul
2.1 Pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia atau anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Pada modul 2.1, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antar materi modul 1.2 dengan modul 2.1. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu terdiri dari mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik? Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan pada murid merupakan peran dari seorang guru. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran pastilah mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan murid. Merancang pembelajaran yang berdiferensiasi tidak lantas merancang 20 pembelajaran untuk 20 murid, tetapi pembelajaran berdiferensiasi pastilah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Selanjutnya, keterkaitan antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1. Pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, guru dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif pada tahapan bagja, yaitu B. Buat pertanyaan terkait pemetaan belajar murid. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan visi yang berpihak pada murid tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antar materi selanjutnya yaitu modul 1.4 dengan modul 2.1. Pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Budaya positif yang dimaksud adalah sebagai berikut: disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, lalu restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif
dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana di sekolah dan di kelas akan membantu murid untuk merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya maupun di sekolahnya. Dari koneksi antar materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, visi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikianlah koneksi antar materi yang dapat saya paparkan. Saya Fitra Neliza mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.